Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman balik lagi di channel SD Tunable, channel referensi bagi para tukang. Ya, Tech Hero terus melengkapi lini cordless-nya ya. Kemarin kita udah banyak juga bahas ada impact driver-nya, ada board cordless-nya. Dan kali ini adalah rotary hammer-nya yang menggunakan baterai extra volt XP 20 volt. Jadi baterainya masih sama, jadi dia bisa share. Dan ya, untuk harganya sendiri ini di toko online saya lihat di 3 jutaan ya, 3 jutaan kecil, ada yang 3,1, 3,2 ya. Teman-teman bisa cek aja nanti linknya, mungkin saya sertakan aja di deskripsi. Dan di video kali ini kita akan lihat ya kira-kira seperti apa produk Tech Hero terbaru ini, mantap atau enggak, enak atau enggak dipakainya, yang pasti ada minusnya atau enggak, itu aja ya. Oke lah, kalau gitu tanpa panjang lebar langsung aja kita bahas ke produknya. Oke, untuk covernya sendiri masih sama ya dengan produk Tech Hero yang sebelum-sebelumnya. Jadi dia seperti power stack gitu ya. Ini masing-masing bisa dikaitkan. Jadi kalau kita mau ngebawanya dia lebih tertata rapi gitu. Ya, di sini bisa kita lihat untuk brandnya Tech Hero emboss gitu warna hijau. Dan di sini ada keterangannya lagi Tech Hero cordless rotary hammer SDS Plus. Ya, baterainya juga masih sama ya, tipe XP. Jadi bisa power share ke produk Tech Hero yang cordless lainnya. Oke, lalu kita lihat di bagian samping di sini ada spesifikasi singkatnya ya. Ya, bukan singkat, lengkap kalau kita bilang. Ya, di situ untuk voltase 20 volt, fungsinya 4 ya. Bisa drill, bisa chisel, bisa hammer drill, dan chisel fixing. Dan untuk download speed di 950 rpm ya. Wajar karena ini rotary hammer, bukan bore cordless biasa. Dan impact rate-nya di 48.000 bpm maksimal. Untuk caknya dia pakai SDS Plus dan impact-nya 2,2 joule. Ya, jadi ini setara rotary hammer yang biasa kita beli yang pakai kabel ya, yang paling kecil. Dan ya, untuk drill kapasitinya di situ 30 mm untuk kayu dan 13 mm untuk metal dan 24 mm untuk konkrit, untuk tembok atau beton. Ya, jadi dia motornya udah brushless motor. Oke ya. Di sini juga keterangannya 2,2 joule impact energy with brushless motor, up to 30% more runtime dan performance. Fast charging 75 menit, 40 Ah baterai dan lithium ion baterai. Ada LED baterai capacity indikatornya, forward reverse, variable speed dan electric brake. Nah, untuk tipenya nih teman-teman bisa lihat CDRH2265. Ya, seperti itu ya. Keterangannya udah cukup lengkap. Nah, sekarang di bagian kanan juga ada keterangan ini apa ya, XP ya, extra volt 20, voltase 20 volt, baterai capacity 4 Ah, compatible with all 20 volt Tech Hero cordless battery, dan itu artinya dia power share. Oke, mantap. Dan oke lah, kalau gitu langsung aja kita cek isinya, kita lihat seperti apa penampakan unitnya. Nah, seperti ini ya, Tech Hero itu ciri khasnya dia full black gitu. Nah, di sini bisa kita lihat ada kartu garansi Tech Hero, Authorized Service Center, PO Box sekian-sekian, dan ya garansinya 1 tahun 1 year warranty. Nah, ini untuk alamat service centernya Tech Hero ini udah sangat luas di seluruh kota-kota besar, itu udah banyak. Nah ya, garansi 1 tahun, suku cadang gratis, berlaku untuk 1 kali reparasi. Dan selanjutnya di sini adalah manual booknya. Ya, ini bahasa Inggris, bahasa Indonesianya ya di bagian belakang. Oke. Dan selanjutnya, nah ini dia untuk unitnya, kelihatan ya, hitam-hitam semua gitu. Yang pertama kita lihat di sini ada charger. Nah, chargernya sendiri fast charging. Ini yang sama dengan produk Tech Hero dengan bore cordless-nya yang sebelumnya. Dan ya dia di sini 3,5 ampere, 21,5 volt, 65 watt ya. Build quality-nya sendiri ini udah tergolong bagus, solid, padat. Dan satu lagi di sini kita lihat ada ya, ini tuh adalah pembatas kedalaman ya, dan ini dia udah dari besi, bukan yang plastik. Jadi udah mantap. Dan selanjutnya di sini ada 1 buah baterai. Untuk baterainya sendiri dia ada 2, 1 include terpasang ya di bagian bodinya. Nah, ini juga baterainya sama persis XP extra volt, sama dengan baterai Tech Hero yang sebelumnya, bore cordless dan lain-lain. Mesin babat ya itu sama. Ya, ini ada indikator baterainya. Untuk keterangannya sendiri di sini Tech Hero XP extra volt tipenya CDRH2265 4000 mAh, 4 ampere hour ya. Nah, baterainya aja gede seperti ini. Oke, selanjutnya di sini
langsung unit utamanya. Nah, ini udah terpasang baterai. Untuk boxnya saya ketepikan dulu. Oke, sekarang kita lihat ke unit utamanya. Ya, seperti ini ya. Wah, serem ya. Kita coba tes nyalakan. Ya, mantap. Ciri khas suaranya itu brushless. Oke, pertama kita perhatikan untuk desainnya ya. Nah, desainnya sendiri asli ini tuh bisa dikatakan sangar kalau saya bilang ya, dipadukan lagi dengan ada hijau-hijaunya seperti itu. Teman-teman bisa lihat itu warnanya dan karakternya kalau saya lihat mirip Festool ya. Ya, ini mantap sekali dari tampilannya kalau menurut saya. Dan ya, bentuknya sendiri juga ini tergolong compact ya, walaupun ya rasanya berat, tapi ya bisa dikatakan untuk beratnya sendiri ini juga tergolong wajar. Ya, beratnya ada di 3,4 kilo ya. Ya sebenarnya bukan berat sih, dia lebih berbobot aja gitu karena bentuknya dia berasa compact gitu ya. Dan ya sekarang kita lihat untuk build quality ya. Untuk build quality-nya ya ini menurut saya udah mantap sekali, kokoh sekali ya. Teman-teman bisa perhatikan untuk di bagian mekanisme gearnya ini bodinya udah full metal ya. Ini tuh bahannya metal gitu. Di bagian atasnya ada untuk buka tutup pelumasnya ya untuk oli, dan ya bisa kita lihat di bagian depan ini dia juga full metal, dia menggunakan cak SDS Plus. Untuk bagian handle-nya sendiri juga ini tuh ada rubbernya ternyata ya. Ini tuh dia soft grip gitu, soft touch, jadi dipegangnya enak. Dan ini bisa kita putar-putar seperti ini. Dan untuk handle-nya juga ini tergolong kokoh. Lalu di bagian body-bodinya juga ya ini karena warnanya hitam semua jadi nggak kelihatan kalau ada rubbernya ya. Ya bagian sini tuh dia bagian rubbernya karet, dan ini juga sepertinya ada peredam getarannya gitu. Jadi dia ada seperti pegas. Dan ya untuk body ini bagian plastiknya, dan untuk bagian plastiknya sendiri juga tergolong ya ini tuh solid sekali. Ya overall ini untuk build quality saya akui ini udah sangat mantap. Ya untuk fitur-fiturnya sendiri juga ini tuh udah tergolong lengkap ya. Teman-teman bisa perhatikan untuk mode-modenya. Ya untuk modenya sendiri di sini ada 4 mode tadi katanya ya. Ya teman-teman bisa lihat, ini bisa lihat untuk memutarnya kita harus pencet bagian samping sini. Ini mode drilling biasa tanpa impact atau tanpa hammer, misalkan untuk pengeboran besi ataupun ke kayu. Nah selanjutnya ini ada mode rotary with impact ya. Jadi dia itu mutar pengeborannya sekaligus ada impactnya. Itu biasanya untuk beton, untuk pengeboran tembok dan lain-lain. Dan selanjutnya ini ada untuk ubah posisi chiselnya, misalkan mau dia vertikal ke horizontal. Biasanya kan part PP itu posisinya belum pas ya, jadi kita bisa putar posisinya dari sini. Dan selanjutnya ini ada mode boboknya atau mode hammer, mode palu. Jadi ini untuk ngebobok, jadi dia nggak muter, tidak seperti pengeboran. Dan selanjutnya ini ada trigger yang dimana ada power dan reverse di bagian atasnya, bolak-balik ya. Dan kalau ke tengah dia ngelock seperti itu. Dan di sini ada LED-nya, yang dimana LED-nya dia udah ada delay-nya ya, karena dia brushless juga. Jadi dia bisa nyala seperti ini. Setelah kita tekan triggernya dia nggak langsung mati. Oke, fitur selanjutnya bisa kita lihat ya, ini untuk memasukkan bagian pembatas kedalamannya ya. Ini caranya, teman-teman buka seperti ini dan dimasukin seperti ini, dan nanti tinggal dikunci aja. Dan untuk baterai udah kita bahas ya sebelumnya, itu dia indikatornya ada di samping sini. Nah seperti itu. Oke, untuk fitur-fitur untuk sebuah rotary hammer ini rasanya udah cukup lengkap sekali. Ya selanjutnya kita akan cek untuk RPM-nya ya. Jadi untuk yang namanya rotary hammer itu jangan berharap bisa sekencang bore cordless, karena mekanismenya beda. Oke, coba kita tes saja. Ini kita mulai dari mode rotary hammernya ya. Jadi dia mutar dan ada impact-nya. Kita bandingkan nanti yang tanpa impact apakah berbeda atau tidak. Ya 985. Kalau kita bikin ke mode bor, ya ternyata sama aja. Ya bisa dikatakan udah standar ya untuk sebuah rotary hammer kebanyakan. Oke, kalau gitu langsung aja ya kita akan teskan, kita uji seperti apa performanya, pukulannya berasa atau enggak, mantap atau enggak, dan ada minusnya atau enggak. Oke, langsung aja kita cobain di luar.
Oke, sekarang kita coba untuk ngebor beton K350 ya. Ini saya pakai mata SDS Plus yang 10 mili. Ya, kita aktifkan untuk mode hammernya. Oke, kita tes mau atau enggak, kita coba ya. Tuh, 2. Ya, impactnya ini sangat berasa. Dari kesan pertama aja udah terasa sekali ya, nendang, mantap kalau saya bilang. Kak, kita coba sebelahnya. Ya, saya bilang impactnya ini oke. Ya, kita coba ganti matanya yang lebih gede ya. Nah, ini yang 20 mili ya, ini yang panjang, sebenarnya bukan peruntukannya. Ini SDS Plus hammer 20 mili kali 350, 35 cm. Nah, ini paling enggak rotarinya harus gede lagi sebenarnya, tapi kita sekedar menguji aja kira-kira apakah mesinnya sanggup atau tidak. Oke ya, kita coba 1, 2. Ini impactnya saya bilang mantep nih. BPM-nya sangat-sangat berasa ya, nggak melempem gitu. Mata bor sebesar ini aja itu nggak ada halangan sama sekali, lancar jaya. Kita coba sebelahnya ya. Oke, mantap ya. Ini tuh K350 loh, apalagi kalau sekedar beton biasa atau sekedar beton-beton rumahan ya, itu akan lebih oke lagi. Mantap. Nah, sekarang kita coba untuk bobok ya. Ini saya pakai pahat runcing. Untuk modenya tentunya ini kita bikin yang mode hammer. Oke, kita teskan kira-kira seperti apa pukulannya. Oke, 1, 2.
Oke, untuk impactnya juga ini tuh berasa nih. Untuk di kelasnya ini menurut saya udah sangat oke. Ya, kita tes untuk suhunya ya. Kita cek di bagian gearnya. Nah, ini di 50 wajar karena ini mekanismenya. Di bagian bodi motornya ini 36, dingin ya. Nah, di sini agak panas 42 tapi masih wajar. Dan di bagian baterai 33, di bagian atas ini 50, 36 ya. Overall ini untuk suhu, manajemen suhunya udah tergolong oke ya, tidak overheat, masih dalam batas kewajaran. Ya oke ya, itu tadi dari hasil uji cobanya. Ya, feelingnya menurut saya ini tuh mantep bener ya. Ya, pukulannya sendiri untuk di kelasnya impact 2 kilo ya, atau 2,2 joule. Ini bisa saya katakan ini tuh udah oke sekali. Bahkan kalau saya bandingkan untuk yang impact yang 2 joule yang pakai kabel, asli enakan ini loh, pukulannya lebih berasa aja gitu. Pokoknya ya dari feeling segala macam ini menurut saya udah oke. Ya, untuk build quality mantap dan segalanya ini tuh menurut saya udah keren. Mungkin ya harganya aja kali ya. Buat yang sebagian orang mungkin ketinggian. Tapi kalau saya rincikan mungkin ya masih masuk akal sih, karena kan kita mendapatkan 2 baterai 4Ah ya, yang dimana kualitas baterainya sendiri menurut saya udah mantep, dan ditambah lagi untuk chargernya dia udah fast charging, jadi ya bisa dikatakan udah enak untuk kerja-kerja profesional ya. Ini tuh udah mumpuni sekali ya. Mungkin satu aja kekurangannya menurut saya, ya bukan kekurangan sih ya, sayangnya dia itu nggak ada dijual bare tool atau unit only ya. Jadi kalau teman-teman mungkin mau mengkoleksi ekosistem dari T-Hero ini kan nggak mungkin asal beli produk kita tuh malah nambah 2 baterai gitu, takutnya nanti ya kebanyakan gitu ya. Sebenarnya sih banyak baterai nggak masalah, tapi mungkin buat orang yang mau pakai ekosistemnya dengan membeli unit only atau bare tool ya akan lebih kejangkau aja gitu ya. Ya oke, itu aja review dari saya. Mungkin dari teman-teman sendiri ada yang mau ditambahkan ya, ada kritik ataupun saran silahkan aja di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.